Alhamdulillah Pak Hajinya sudah tiba di aula. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Semangat ya Bapak Ibu, pokoknya dengerin nanti pencerahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan secara bergantian ya, karena mic-nya cuma 2 ya. Pokoknya Bapak Ibu bertanya selagi ingin ditanyakan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan yang meriah dong buat Pak Haji. Luar biasa. Yuk. Yang mau nanya siapa? Saya Pak Haji. Boleh, mic-nya mana? Berdiri apa? Diri Bu. biar kelihatan nenennya. Saya mau lihat nenennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titin, kebetulan jemaah Pak Ustadz Toto dari Al-Ghazali. Oh, Bogor. Iya, betul. Berarti kenal soto bonin dong. Betul, dengan Ustadz Uke. Ya, Alhamdulillah Pak. Kebetulan begini Pak Haji, Masya Allah, saya itu waktu sebelum datang ke sini, saya teman dekat sama Bu Elin. Beliau datang ke rumah, saya lagi betul-betul lagi nangis aja. Posisi satu saya ditinggal sama Bu Elin yang mana? Bu Elin yang punya bebek. Oh. Ya, udah gitu gini Pak Haji, maaf mohon izin, saya bukan untuk menjelekan instansi ya. Saya waktu itu cucu 3, saya megang cucu yatim, pengen kerja, akhirnya kami berani pinjem ke bank waktu itu dengan 100 juta untuk masuk ke suatu instansi. Tahu-tahu begitu jam 9 cucu itu ternyata digeser, tidak diterima. Padahal mah waktu itu bilang bagus. Nah dari situ saya terpuruk Pak Haji. Maksudnya Ibu minjem 100 juta buat apa? Untuk maaf mohon izin, ya pelicin lah kata kasar waktu itu. Oh, ngasih orang dalam? Ya. Oh nah, iya. Itu 100 juta tuh mohon izin 15 tahun. Nah dari situ saya selalu nangis. 100 juta buat satu orang? Enggak, untuk Berame-rame? ya betul. Oh iya, uang pelicin. Ya betul. Udah gitu saya Alat kelamin juga kalau dimasukin mesti pakai pelicin kali ya Bu ya? mohon izin Pak Haji jadinya ketawa. Saya dari situ saya nangis, akhirnya saya sama Yang Ibu Elin, nangisin apa? sedih rasanya saya. Sedihnya kenapa? Sedihnya itu saya bisa hidup apa tidak dengan sisa gaji cuma 200.000 gitu ya kesatunya. Nah dari situ saya ketemu Ibu bisa hidup apa enggak? Iya betul waktu itu. Ada Bu Elin, kebetulan saya dibawa ke sini, malah saya disalamin dengan waktu itu Pak Haji Marko di sini. Saya dikasih nomor pada Pak Haji, tapi selama ini belum nyambung terus. Tapi saya praktekin terus dari saya semua saya praktekin dari maapunten dengan untuk yang mandi pandan untuk ngajinya, terus yang dicolek-colek tadi juga waktu mau kesini. Ya Allah Pak Haji, katut menurut saya pengen centong dengan uang bibit, mudah-mudahan kata saya gitu ya. Alhamdulillah sampai saya hari ini bisa ngobrol dengan Pak Haji dengan izin Allah. Dari semenjak saya sering ke sini, baru kali ini saya bisa ketemu. Itu keterpurukan tidak ada, keterpurukan hilang, nangis tuh nggak ada Pak Haji. Ya akhirnya saya menjadi MC dari wedding. Alhamdulillah posisi untuk MC itu kadang-kadang sebulan tuh 10 ngejob. Juli kemarin sampai 11, alhamdulillah. Istilahnya betul-betul bangkitlah. Saya selalu hanya Pak Haji mohon izin saya bilang. Jadi Ibu bidangnya apa? Spesialnya apa? MC Pak Haji. MC. Saya pengen banyak Pak Haji, pengen banyak. MC untuk acara apa aja? Nikahan aja, jangan lengser dengan lengser. Hah? Nikahan dengan penari lengser.
pernikahan dengan penari lengser. oh iya, Iya. bos, shoot bos. Ibu promosi, saya MC pernikahan. Saya hari ini Sini. Madep sono. datang ke Sono, madep sono. sini. Madep sono. Lihat kamera. Selalu sukses buat Pak Haji, makasih banyak. Yo promosi. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu Bu bisa Didi. MC apa? Saya- Yang berminat mau ngundang MC buat acara pernikahan atau Kami acara siap, ya. apa? Bisa hubungi di HP nomor. 0877. Promosi dulu dong, promosi dulu. Oh iya, terima kasih. Saya sebagai MC untuk acara adat. Dari Sunda. awal tadi nyindennya mana nyindennya? Malampir. Pak Haji. Gubrak. Abdi hoyong di pasihan centong sarang uang bibit. Alhamdulillah, semoga Pak Haji. Saya sebelum datang ke sini kemarin Jumat juga sama Pak Ustadz Toto, saya bilang malam Jumat nanti depan saya mau ke sini, besok juga ketemu juga di Al-Qojali. Saya alhamdulillah, makasih banyak Pak Haji. Saya dikasihkan Pak Haji centongnya. Sambil promosi. Promosi jangan centong-centong mulu, promosi. Buat Bapak dan Ibu yang mengundang saya bisa hubungi saya di Soto Bonin. Soto. Saya nongkrong di Soto Bonin. Atau apalah. Promosi ayo. Alhamdulillah buat keluarga besar dari manapun berada, saya siap menjadi MC acara adat Sunda. Dengan izin Allah, dengan penarinya juga kami siap. Gitu aja Pak Haji, malu saya. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP nomor 0877 077 3591 dengan atas nama Bu Tince. Ulangi lagi. Pak Haji, malu. Nggak apa-apa, kan alat kelamin ini ditutup. Kecuali kalau alat kelamin ini dibuka. Tapi kan dikasih centang Pak Haji ya. Ayo promosi centong lagi. Kan di YouTube juga saya bilang, Pak Haji, Titin pengen ini centong. Iya, datang. Kata siapa yang jawabnya tuh ya di YouTube, saya selalu ikutin terus. Ayo, yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat untuk acara wedding MC di nomor 0877 077 3591. Sekali lagi. Terima- Sekali lagi. Yang berminat untuk acara wedding, acara adat Sunda, mohon izin untuk menghubungi 0877 077 3591. Oke, tepuk tangan dong. Boleh duduk. Yo, Terima kasih, Bapak apa Pak Haji. pertanyaannya? Alhamdulillah. Yo. Rabbil alamin. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Nur Zakaria dari Bumi Ayu Brebes, Pak Haji. Oke, coba ngomongnya pakai bahasa Brebes bisa gak? Nanyanya pakai bahasa Brebes. Iya, Pak Haji. Katanya Brebes. Kulo badhe takon Pak kali Pak Haji. Yang bahasanya kasar nggak ada? Ngapak ya? Yeay, ngapa? Iya Pak Haji, arep takon maring Pak Haji kedatangan nyong mene pertama silaturahmi karo Pak Haji dan keluarga RTAY. Nah, yang saya mau tanyakan, Mana bahasa ngapaknya? iya. Aku arep takon kepriwe ya, kok bisane saya nyong wis usaha beberapa macam usaha tapi gagal terus bang. Gagal maning, gagal gagal maning maning. Pak Haji. Gagal Gitu. maning, gagal maning. Nah, terus kepriwe ki ya Pak Haji? Dan saya sudah meniatkan diri pengen riadoh di RDAY. Boleh. Memang biasanya apa kegiatannya apa di sana di
Usahanya ya bermacam-macam Pak Haji. Contohnya? Pertama travel sudah wis tak coba. Travel kayak gimana? Berarti tour dan travel Pak Haji. Kami apa ya? Nyupir atau nyari jamaah atau nyari orang untuk biro jasa tour and travel. terus Ada big bus, medium dan juga elep. Tapi nyatanya dening gagal Pak Haji. gagal maning. Nah, sawise usaha travel lanjut ke sembako. Ternyata sembako gagal maning Pak Haji. gagal maning. Dan sawise sembako saya nyoba maning Pak Haji jualan tepung singkong. Dan kebetulan belanjanya yang ning Sentul Pak Haji. Tapi Tepung tapioka belonjone nang Sentul, dodole nang Bumi Ayu Brebes. Bumi Ayu. Gawane nganggo apa? Gawane nganggo truk Pak Haji. Nganggo truk. Nggih. Iso muat piro truke? Biasanya ya muat sangat nganti 10 ton Pak Haji. Oh, duite kes apa ngutang? Duitnya ngutang Pak Haji. Gagal maning Pak Haji. Dan sedangkan ini ada hajat juga mau pengen bojo Pak Haji tapi kena Bojo? Iya tapi duitnya kena gagal maning gue Pak Haji. Saya ngaceng pora. Orang ngerti gue Pak Haji. Ngaceng apa orang? Kapan terakhir ngaceng? Seminggu yang lalu kayaknya Pak Haji. Delok. Isin Pak Haji, isin. Ala rasa isin ana delok ae. Isin Pak Haji. Iso ngadeg pora? Kayaknya bisa lah Pak Haji kalau dicoba. Iku bahasa apa ngadeg? Aduh. Bisa berdiri apa enggak? Apanya Pak Haji sing bisa ngadeg? Peline. Alat kelaminnya bisa berdiri apa enggak? Gitu. Peli itu alat kelamin. Iya. Begitu Pak Haji. Iya. Jadi umurnya berapa sekarang? Umurnya baru masuk 26 Pak Haji. 26. 26. Pernikahan pertama cerai mati cerai hidup. Belum Pak Haji. Oh belum. Iya durung kan Miki ngomong durung Pak Haji. Mugane ada hajat ben tahun Oh ini saya bujangan. Masih perjaka sesuai dengan namanya Pak Haji. Namanya siapa? Nur Zakaria. Nur Zakaria, umur 26 tahun. Iya Pak Haji. Oke. Berarti cahaya jakar ya. Ya. Cahaya alat kelamin. Begitu. Jadi umur 26 tahun. Iya. Coba kamu ingat-ingat. Pernah ML berapa kali coba dari kamu? Bujangan. Nanti saya kasih rumus cair 10 miliar. Coba Sudah ingat-ingat. berkali-kali Pak Haji. Ah! Sampai orang kelingan ping pira bae Pak Haji. Ora kelingan. Iya karena saking akeh Pes dean. ping piro? Ono ping 100, Nek ping 100 ya durung Pak Haji. ping 99. Ya mungkin. Ya! Ki priwe nggih? 26 ping 99. Katanya udah ML 99 kali. Sama embe 30, sama kuda 30, Sama sapi. sama kebo 30, sama sapi 10. Wis ML ping 99. Aduh. War. Jadi hajat utamanya apa saiki? Jauh-jauh dari Hajat pertama ya, Ya. itu karena apa ya usahanya bangkrut terus. Jadi kan modalnya jadi pengen lunas utang juga Pak Haji. Jadi gini bos, saya juga nggak maksain tamu RDAY kan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat Badiah Qobliyah nggak boleh bolong, sholat Tobat nggak boleh bolong. Nah itu saya ngajarin dari tahun 2018, 2019 sampai 2025 nih nggak tahu apa dasarnya. Nggak taunya tadi malam, alhamdulillah pas saya di rumah sakit. Nah, kata dokter istirahat Pak Haji. Iya dok, tidur.
saya istirahat. Nah, nggak taunya saya buka TikTok ada jawabannya. Jadi kuncinya tuh cuman baca Quran aja. Jadi bos paksain baca Quran. Makanya saya bikin sama Mbak Rati. Kan Mbak Rati kan besok saya kenalin sama Mbak Rati. Mbak Rati yang cair 400 miliar. Besok mau berangkatin anak-anak RDAY umroh 400 anak yatim. Tamunya 400. 200 laki, 200 perempuan. Jadi Mbak Rati berangkatin 800 tamu. 400 anak yatim, 400 tamu. Gratis. Bapak dan Ibu mau ikut? Iya, harus ikut ya. Karena ini kan gratis, nggak bayar. Nah, paksain baca Quran, bos. Nah, Mbak Rati juga mau berangkatin tamu-tamu RDAE Haji Plus Visa Furoda 2026. Gitu. Nah, lo ikut kalau bisa. Siapa? Visa Furoda. Kita Bismillah. kurangan orang untuk bawa koper. Nah, nanti kamu ikut di belakang dibuntut pesawat. Siapa Haji? Jadi paksanya baca Quran doang, bos. Iya, Pak. Bisa? Insya Allah bisa. Oke, sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sama izin riadoh ya Pak Haji. Boleh, boleh, Siap, Pak boleh. Haji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelonin ibu yatim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, ini saya sudah berapa kali kesini nggak ketemu Pak Haji. Ini ketemu sekarang. Iya, kan saya pernah testimoni tuh yang sama Pak Haji waktu itu, yang mantu saya lahiran, saya kalungin celana dalam langsung yang kelilit tari-uli langsung lahir. Tuh, alhamdulillah. Terus sekarang saya mau nanya sama Pak Haji ya. Mimpi saya itu gimana ya Pak Haji? Saya kan udah sholat isya, habis sholat isya tapi kayak mimpi tapi kayak benar gitu. Makanya saya mau nanya sama Pak Haji nggak ketemu-temu gitu. Jadi kan saya tidur tuh sendiri di tempat tidur. Masa saya bisa terbang gitu Pak Haji? Tapi saya udah baca doa apa aja. Pas saya doa bacaan yang dari Pak Haji, atas doa Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim kandang B RDAI Bapak Haji Dwi Susanto, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwando, pasti saya bisa. Saya diturunin Pak Haji, saya udah minta tolong sama siapa aja tapi nggak ada yang denger gitu Pak Haji. Makanya saya, kok saya begini mimpi saya gitu. Pas ada yang sakit, saya cuma saya lihat gitu ya, saya bacain itu pada sembuh alhamdulillah gitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya mau nanya gimana itu mimpi saya mimpi apa gimana gitu Pak Haji. Itu bukan mimpi, itu ciri-ciri dukun. Oh itu. Jadi kamu bisa jadi dukun. Kemarin juga kakak saya tuh, saya subuh-subuh di telepon minta diobatin. Nih ada suaminya juga tuh kakak saya ajak. Dia jadinya udah pada kaku gitu badannya kayak setruk ringan. Terus saya bawain centong, saya doain, alhamdulillah dia bisa berangsur-angsur bisa jalan gitu Pak Haji. Iya, kamu nanti jadi dukun, bisa ngobatin orang. Alhamdulillah. Ya. Terus ini udah 5 orang Pak Haji yang saya obatin, alhamdulillah yang sembuh itu. Terus saya mau nanya lagi Pak Haji, kan kemarin saya waktu pulang kampung tuh, saya kan cabai-cabai yang disuruh Pak Haji ya, yang jual sawah. Saya udah ituin pakai air cebokan ya. Nah alhamdulillah emang sih laku gitu Pak Haji. Cuma saya salah naruh, jadi sawah uang saya yang laku bukan sawah suami saya gitu. Pertanyaannya? Pertanyaannya gimana kalau balik lagi gitu Pak Haji? Saya cabai lagi boleh gitu ya Pak Haji? Boleh. Pokoknya kalau buat dukun apa aja boleh. Karena Pak Haji takut juga sama dukun. Saya belum mituin nama saya Siti Maryam. Siti Maryam. Ya. Ya, tolong dukunin. Kan Pak Haji Marco istrinya Siti Maryam juga kan? Iya. Kan saya sering nonton YouTube Pak Haji, saya jalanin tuh saya nonton terus gitu, saya ikutin. Bisa gak tuker tambah sama? Jangan, ntar saya diomelin istrinya Pak Haji Marco. Ya udah, pokoknya buat dukun boleh semuanya karena Pak Haji takut kan. Ini Pak Haji, anak saya yang indigo, dia pengen banget ketemu Pak Haji. Tadi udah mau naik, tapi saya udah nanya, nggak boleh katanya, tanya dulu, katanya gitu. Ya boleh, nanti boleh. Iya, pengen Pokoknya salaman buat aja dukun dia mah boleh.
Dia pengen salaman katanya Pak Haji. Boleh, buat dukun mah boleh. Pak Haji aja takut sama kamu. Pak Haji takut dari tadi. Kemarin saya itu juga Pak Haji, apa kan arisan tuh ya, kata Pak Haji kan pasti keluar, pas saya salaman gitu pasti saya keluar. Alhamdulillah pas dikocok saya yang keluar Pak Haji. Keluar. Padahal pertama itu Keluar. aja alhamdulillah. Keluar dari alat kelamin apa dari gelas? Dari namanya keluar Pak Haji. Iya, kamu ngucap apa aja pasti manjur kok. Iya, Kamu ngucap apa alhamdulillah. aja Iya. manjur. Alhamdulillah saya ngajinya juga Pak Haji. Alhamdulillah udah 10 juz ya, udah berapa? Udah hatam 10 kali udah hatam Pak Haji gitu. Alhamdulillah. Ya, sekarang saya tadinya sejam 1 juz, sekarang sejam 2 juz gitu. Boleh. Alhamdulillah. Udah kamu profesinya jadi dukun aja ya. Ya. Sip, tepuk tangan dong untuk Ibu Dukun Siti Mariam. Yuk, Bapak apa? Pak Haji, Mana? saya Pak Haji. Ayo, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Anto dari Indramayu. Saya Anto, Anto ya dari Indramayu. dari Indramayu. Saya sakit Pak Haji, udah 3 Sakit tahun. apa? Saya punya keluhan sakit diabetes, Diabetes, terus jantung, jantung, ada ginjalnya, ada ginjalnya, asma juga. asma juga. Ya, Pertanyaannya mau hidup atau mau mati? ya pengen umur panjang lah Pak Haji. Hah? Pengen sembuh. Mandinya harus jam 00. Oh iya. Kalau kamu mandi jam 00 sembuh. Mandinya harus jam 00. Kedua, kamu tidurnya nggak boleh lewat dari jam 9. Jam 9 udah nggak boleh. Lewat dari jam 9 nggak boleh. Iya. Sekarang jam 20 lewat. Berapa ya? Hah? 47. Bentar lagi kamu udah waktunya tidur ya. Iya. Terus ini Pak Haji, saya tuh udah 3 tahun kan, Apa? udah 3 tahun nggak punya pekerjaan karena sakit. 3 tahun nggak punya pekerjaan. Ya, terus ya apa aja misalkan kayak kerjaan nggak punya, jualan juga nggak bisa, nggak ada ini tenaga kakinya saya tuh udah nggak kuat gitu. Kamu kalau mau umur panjang, duitnya banyak, saya nggak setuju kamu kerja karena kan kamu sakit jantung, Iya. diabetes, apalagi ginjal, asma. Jadi semua penyakit ada di kamu semua. Jadi kamu nggak boleh kerja, tapi kamu di rumah. Paksain setiap pagi sebelum matahari terbit, kamu wajib jalan kaki. Iya Pak Haji. Minimal 5 kilo, minimal 5 kilo, 5 kilo ya. minimal 5 kilo. Tapi- Sambil kamu bawa Bawa apa Pak Haji? koper. Waduh. Jalan kaki sendiri aja ngapa Pak Haji. Ya makanya latihan. Iya. Jadi kamu latihan tiap hari wajib sebelum matahari terbit jalan kaki. Habis sholat subuh jalan kaki sampai jam 7 setiap hari dari jarak pendek dulu. Nah, kamu paksain jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Nanti kamu duitnya datang sendiri tanpa kerja. Dari Duit- mana? Ah? Dari mana? Dari Allah. Hmm? Dari Allah gitu. Ya dari saya aja lah. Mau Ya. berapa kamu? Ntar saya Ya. transfer. Ya kebetulan saya ini kesini juga modal nekat Pak Haji, buat pulang juga gak punya ongkosnya. Nanti saya titipin truk tronton pulang. Iya. Ada truk tronton pulang. Saya Jadi dikasih kamu waktu tidak habis, boleh Pak. kerja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Tidak bekerja juga di rumah, nanti ada aja uangnya. Kalau habis sholat subuh, kamu wajib sholat subuh di masjid. Terus kamu jalan kaki. Jalan kaki sampai matahari terbit baru kamu boleh berhenti. Nanti umur kamu panjang. Tapi kalau kamu nggak nurutin, umur kamu pendek. Kamu mau milih umur pendek apa umur panjang? Panjang Pak Haji. Ya Saya sudah. masih punya anak kecil Pak Haji. Hah? Masih punya anak yang kecil. Ya udah nanti kamu bikin anak lagi. Bikin anak lagi ya. Kapan mau bikin anak lagi? Sudahlah Pak Haji. Kenapa? Nggak bisa bangun. Udah nggak ngaceng? Iya.
Oh ya? Iya. Diabetes sih Pak Haji. Keras nggak keras? Enggak, lembek. Bisa nggak disiram pakai air keras? Janganlah Pak Haji. Disiram pakai air keras. Nanti diajarin sama Haji Marco. Jadi bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran ya. Nggak usah kerja, saya nggak setuju kerja. Nanti umurnya panjang ya. Saya kalau baca Quran Pak takut salah. Kalau zikir aja gimana Pak? Nggak boleh, harus baca Quran. Saya nggak ngajarin zikir. Oh iya. Kalau zikir lo salah berobat ke tempat lain. Di sini baca Quran. Oh iya. Bisa? Ya mudah-mudahan dicoba Pak. Nggak ada mudah-mudahan, harus. Iya, Lo mau iya. milih mati apa mau hidup? Hidup. Hah? Hidup Pak. Ya makanya baca Quran. Kamu milih baca Quran apa milih dibacain Al-Quran? Milih baca Quran dong Pak. Nggak mau dibacain Al-Quran? Jangan dulu. Ya udah, ya. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Yuk, ibu apa? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sangat bahagia sekali bisa bertemu Bapak Haji. ya. Ya. Ibu namanya siapa? Namanya Hidayati Pak. Widayati. Hidayati. Asli mana, tinggal di mana? Di Bogor Pak. Hah? Di Bogor. Bogor. Sehari-harinya apa, Bu? Saya apa Pak? Ikut anak gitu. Jadi Umurnya berapa Ibu sekarang? umur siapa Pak? Umurnya Ibu berapa umur sekarang? Umurnya Ibu berapa sekarang umur? saya lebih kurang. Udah di situ aja, di situ 60, aja. 60 Pak. Oh 60, udah Ya. kadaluarsa lah ya. Ya. Kadang budak, kadang enggak ya. Kalau 60 tahun kadang budak, kadang enggak. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak Pak. Hah? Saya sama anak saya udah diusir, jadi saya nggak punya rumah lagi. Ibu Saya diusir sama siapa? apa Pak? Ibu diusir sama siapa? Sama anak saya Pak. Emang anak ibu berapa? Anak satu Pak. Anak satu. Iya, Terus ibu diusir. iya diusir. Jadi saya kalau bisa mohon Pak Haji saya izin riadoh di sini loh Pak. Iya. Ya, saya udah beberapa hari di sini. Program Pak Haji ini luar biasa sekali Pak. Batin saya sangat tenang kali Pak. Udah beberapa Ibu hari. tenang tinggal di sini, saya yang risau. Karena mbek bandot saya ngacang terus. Beger terus karena ada ibu. Ada Tenang. pertanyaan? Tenang kali di sini Pak. Jadi saya izin riadoh Pak, Ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya itu ya masalah mungkin anak benci sama saya itu masalahnya ya umum aja tuh Pak, PKD Pak. 100% anak benci sama orang tua karena orang tuanya nggak punya uang. Iya betul Pak, betul sekali Pak. Gitu, makanya ibu paksain baca Quran biar ibu nanti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti anaknya pasti pada seneng, mantu seneng. Ibu bisa berangkat umroh gratis, ibu bisa berangkat haji gratis. Buktiin sama anak-anak bahwa ibu bisa haji visa furoda begitu. Kalau ibunya nggak buktiin ya nggak bisa Bu. Semua anak benci sama orang tua Bu. Tidak ada anak yang sayang sama orang tua. Ada uang abang, nggak ada uang abang. Oke? Iya Pak. Iya, Sip. betul. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Husni Tamrin dari Malang, Pak. Nama? Husni Tamrin dari Malang. Husni Tamrin. Ya. Bukan itu nama jalan. Kok kamu masih hidup? Masih. Husni Tamrin dari Malang. Malang. Iya. Umur berapa? 59. 59. Sehari-hari apa kegiatannya? Dari bengkel Mas, Pak. Bengkelas. Tapi udah Punya sendiri apa kerja? dulunya punya sendiri, sekarang nggak lagi. Dulu kerja. Punya sendiri. Dulu punya sendiri, sekarang Nggak lagi, udah buyar. buyar. Ya. Nah, ini ke RDI apa hajatnya Husni Tamrin? Iya, bebas hutang sama keluarganya rukun lagi gitu. Apa? Bebas hutang sama keluarganya. Bisa rukun gak Bapak praktekin ilmu RDI yang baca Quran 12 juz? lagi. Alhamdulillah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bisa gak? Alhamdulillah sudah 4 bulan lalu saya lakukan sampai sekarang. Apa? Sudah 4 bulan lalu saya lakukan sekarang. Udah dipraktekin belum? Sudah.
Udah baca Quran berapa juz? Terakhir 7 sampai 7 juz baruan. Baru? 7 juz. Oh ya udah nggak apa-apa bertahap. Iya gitu. Terus apa lagi? Cuman itu aja dulu. Boleh, paksain ya. Iya. Karena kan saya ada program umroh gratis. Alhamdulillah. Ada program haji ONH Visa Furodah 2026 gratis. Iya. Ya, nanti Bapak bisa ngikut ya. Nanti Bapak bisa dampingin anak-anak yatim. Tawaf, sa'i, tuntun ya. Iya. Yo. Yo, Ibu apa? Yo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Mas Diah dari Ciputat, aslinya orang Palembang. Palembang. Iya. Saya sudah mengamalkan ilmu RDAY sudah 2 minggu Pak Haji. Ya. Hari ini, jadi saya kan kepengen privat tuh. Mandi jam 00 sudah, ngaji sudah sampai matahari terbit, baru bangkit sudah. Tapi 10 jutanya tadi ditransfer, murid saya bilang, Bu, itu buat sedekah sama anak yatim, saya nitip ya Bu. Angkanya persis 10 juta yang saya minta. Tapi kan saya mintanya buat privat ya, gitu. Akhirnya saya buru-buru, Bu, ini buat Bu Mas Dia atau buat anak yatim, nanti ibu lain lagi, gitu. Ya, saya kesini akhirnya tadi ngantarkan uang ke situ Pak Haji, ke sesuai hajat-hajat murid saya. Nah, maksud saya gini Pak Haji, angka itu kan lucu, karena angka 10 juta Lucu. Iya. Coba ketawa dulu dong. Kurang kompak. Ketawa lagi. Emang saya kan nonton YouTube Pak Haji ketawa melulu. Jadi saya tuh 10 juta pasti dapat, 10 juta pasti datang, pasti ditransfer. Saya mau privat dengan Pak Haji, gitu ngomongnya. Ya, kalau ngajar ngaji ibu kan saya guru Pak Haji, guru Iqra, ibu-ibu. Tapi malah ibu-ibu sudah 2 nih yang nyerahin, Bu, tolong Bu doain apa gitu. Rumah kita ini kan rumah warisan, mau pengen cepat dijual. Lah, emang Bu Mas Dia urusan begitu gitu. Tetap gini. Enggak, kayaknya doa ibu manjur ya. Aku kan guru Iqra gitu. Satu lagi sama Pak Haji. Itu Dokter Tuti. Bu, ini rumah kita udah mau dijual tapi kok nggak laku-laku ya. Harganya kok sama Pak Haji. Yang satu 5,5 M, yang satu juga mintanya 5 M, mirip-mirip. Ya ntar dulu, saya mau tanya guru saya dulu. Gitu Pak Haji, makanya saya kesini. Kiatnya apa sih Pak Haji biar rumah warisan itu kan orang-orang pengen cepat beres gitu ya. Gampang Bu, kalau tanah ibu ambil tanahnya ibu kencingin. Kalau rumah ibu sentuh alat kelamin ibu tempelin di tembok. Kalau memang nggak bisa ibu foto rumahnya, ibu gosok di alat kelamin ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Rumah ini terjual lewat saya, rumah ini terjual lewat saya. Rumah ini terjual lewat saya, rumah ini terjual lewat saya. Nanti terjual lewat ibu. Oh iya Pak Haji. Umur ibu berapa? Saya sekarang 57. Nggak sampai 57 hari laku lewat Masya ibu. Allah, tabarakallah. Amin. Terima kasih Pak Haji, itu aja. Sekarang pertanyaannya masih ada gak alat kelamin ibu? Masih. Oke. Bapak percaya? Percaya. Percaya. Ini pada nggak percaya. Iya. Masih ada apa enggak alat kelamin ibu? Masih Pak Haji. Oh, masih masih. punya pasangan. Oke, siap. Satu lagi Pak Haji. Kan saya kan kata Pak Haji harus ijabah sama anak yatim tuh, bawa makanan kesukaan. Kan kita ayah saya mau bawa makanan kesukaan kita tekwan ke anak yatim, bagaimana kau rempong katanya, berkuah-kuah. Makanya mau nanya saya ke mana Pak Haji nanya. Senilai makanan favoritnya ibu kira-kira kalau dimangkokin berapa tuh tekwannya? Misalkan tekwannya kalau dimangkokin nilainya 20.000 misalkan. 20.000 kali jumlahnya anak yatim. Misalkan anak yatim kita ada 500 kali 500 gitu. Bukan makanannya yang saya bawa. Bukan, ya? uangnya. Senilai makanan. Karena kalau makanannya anak yatim kadang ada yang nggak suka tekwan. Nah, itu. Dia sukanya seblak. Salah pengertian kita. Iya, pikir senilai bahwa makanan favoritnya ibu. Kira-kira kalau dimangkokin, Iya. dirupiahin nilainya berapa sih? Oh, 17.000. Iya.
Oh 16.000. Nah senilai makanan favorit itu. Kayak contoh, saya hobinya makan bakso kumis di Blok S. Sambil makan bakso kumis di Blok S, saya makan 3 bakso bulat. 1 bulat kan 10.000, 3 bulat 30.000. Sama kacang 5.000, sama teh botol 5.000. Nah berapa tuh nilainya kira-kira? 40. 40 ya? Iya. Nah 40.000 kali 500 anak yatim gitu. Iya. Gampang kok Bu. Kalau kita makan bakso kumisnya 1 kan harganya 10.000. Baksonya 10.000, kacang rebusnya 5.000, teh botolnya 5.000. Berarti sekitar berapa? 20.000 kali jumlah anak yatim gitu. Iya. Gampang. Terima kasih. Oke? Terima kasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong untuk Guru Ikro. Yuk, Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nadiful dari Cibedong, Pak Haji. Ngadipul. Ya, Nggak ada nama lain, Pul. ya Pak Haji. Saya pertama pengen ikrar ingin jadi santri atau muridnya Pak Haji. Hah? Karena saya kenal RDI. Pengen jadi santrinya Pak Haji. Ya. Seneng Saya- bener gue punya santri. Iya, saya kenal RDI sudah 3 bulan. Tapi saya tidak banyak pikir, saya langsung amalkan dan saya mencintai amalan itu. Udah Dan dipraktekin belum, Pul? Saya sudah full 41 hari saya full kerjakan. Dan insya Allah itu sudah sesuai dengan ijab saya. Ijab saya pertama, saya ingin punya anak yang soleh dan dimudahkan urusan. Ternyata selama 40 hari berhasil Pak Haji. 3-tiganya insya Allah berhasil. Anak yang soleh. Ya, dan berhasil yang Istri kemarin. yang soleh enggak? Istri hampir 100% berubah. Yang Istri? tadinya, yang Berubah bentuk apa berubah alat kelamin? berubah ini watak Pak Haji. Ah? Yang setiap hari itu marah jadi berhenti marahnya. Oh ya? Itu luar biasa. Lo apain tuh istri, Pul? Karena saya sadar saya salah. Oh Saya kemarin tobat. waktu kawin lo gak sadar? Karena nggak pernah sholat tobat Pak Haji. Nggak pernah sholat. Ya, saya selama ini sholat tobat hampir habis maghrib sampai isya udah pasti itu. Selama 40 hari dan hasilnya luar biasa. Dan itu sesuai hijab saya yang pertama. Saya mau hijab yang kedua, pengen jadi orang yang miliarder. Yang motivasinya adalah setiap mengamalkan itu bisa mendapatkan tidak kurang dari 10 miliar setiap bulan. Amalannya itu. Amalan baca Al-Quran dan sholat malam, bangun malam dan mandi itu. Dan Bu saya Pul, kalau penghasilannya sebulan 10 miliar ngomongnya nggak gagap. Lo gagap. Gagap. Ulangi lagi dari awal, coba. Gagapnya ini karena begini Pak Haji, saya itu masih takut dan minder menjadi santrinya atau muridnya diterima atau tidak gitu loh Pak Haji. Santri gua kan embe. Nah. Lo mesti jadi embe dulu. Kalau sudah ikrar saya diterima, insya Allah saya berani banget gitu Pak Haji. Gimana Pak Haji, insya Allah diterima? Diterima lah Pul. Nah, Apalagi bismillah. lo mau tidur di kandang embe. Pertanyaan berikutnya, saya akan mengamalkan ilmunya Pak Haji itu sesuai dengan konsep yang ada di Al-Quran. Menurut saya. Ya, konsep pertama dari air menjadi darah, menjadi segumpal darah selama 7 hari, 40 hari jadi Air apa Pul? air nutfah. Hah? Air nutfah itu jadi darah, segumpal daging, kemudian Air apa Pul? Air nutfah. Air mani. Dikemanain bisa jadi segumpal Nah, darah? itu menurut Al-Quran aja. Gitu Pak Haji. Itu Mesti konsep ketemu Al-Quran. sel Saya telur diizin. dulu Pul. Kalau nggak ketemu sel telur ya nggak jadi segumpal darah. Iya. Sel telurnya mana? Datang nggak sel telurnya? Datang saya langsung jadi Pak Haji. Langsung Sekarang jadi. pertanyaan apa yuk Pul? Cepet yuk. Pertanyaannya, Soalnya gue mengisi boleh nggak acara. saya mengamalkan sesuai itu selama 4 bulan saya amalkan. Kalau nggak berhasil sampai bayi lahir 9 bulan. Setelah itu kalau berhasil atau tidak saya cukup sampai di situ. Iyalah Pul, keluar dari sini ya Pul ya. 10 miliar kalau nggak berhasil sampai 9 bulan seperti bayi lahir, Ya. saya selesai insya Allah. Allah langsung gue bunuh aja lo Ya. Pul. Iya.
Ya, Ibu apa pertanyaannya, Ibu? Makasih. Yuk. Makasih. Ya. Pertanyaannya itu, Pak Haji. Ya. Praktekin aja, Pul. Pasti terkabul. Yuk, Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Warsi dari Brebes, tinggal di Bekasi. Saya mau nanya sama Pak Haji, saya kan dari dulu sering pergi ke dukun Pak Haji. Ke dukun? Iya. Kenapa Ibu nggak jadi dukun? Cuman Tuh Ipul jadi dukun lagi latihannya, Pul ya? Iya, Latihan cuman jadi dukun. sekarang Ipul. saya sejak kenal sama Pak Haji kan udah berhenti sama kedukunnya tuh, saya praktekin ilmunya Pak Haji. Berapa dukun yang udah Ibu datengin? Ada kali 5. 5. Iya. 1 namanya siapa? Namanya lupa. Dukunnya di mana 1? Di Banten ada 2. Di Banten 2, di mana lagi? Di Brebes ada 2. Di Brebes 2, di mana lagi? Terus di sini di Bekasi 1. Di Bekasi 1. Iya. Yang di Bekasi laki perempuan dukunnya? Laki-laki. Laki-laki. Semuanya laki-laki. Semua laki-laki. Iya. Rata-rata dukun ngasih Ibu suruh apa, amalan apa? Rata-rata. Rata-rata paling dikasih air terus badan saya didoain gitu. Dikasih air, badan Ibu didoain. Iya, didoain terus ada amalan yang dibacain gitu. Ya. Gitu tujuannya waktu itu kan saya kerja sama dagang di rumah gitu. Tapi sejak kenal sama Pak Haji, sekarang saya udah berhenti sama dukun-dukun itu. Yang saya pertanyakan, apakah saya ada kodamnya apa enggak di badan Masih saya? banyak. Hodamnya nempel di pentil nenen tuh ada 6. Ya Allah, beneran. Iya, gelayutan tuh. Ntar Haji Marco yang nyopot-nyopotin. Di nenen, gantungan di pentil. Aduh. Beneran apa Ji? Benar. Terus mesti dicopotin dulu. Ibu nggak bisa nyopotin. Mesti yang nyopotin lawan jenis. kan lawan jenis saya lagi itu Pak Ji. Lagi jadi bajak laut ya? Iya. Jadinya Ada lagi pertanyaan? tahun gitu. Jadi nanti Ibu ngeluarin hodamnya dengan cara Ibu remes alat kelamin Ibu, kobok di teko, atau Ibu rendam alat kelaminnya pasangan Ibu lawan jenis, nanti Ibu minum. Nggak ada Pak Ji pasangannya. Nah, atau sewa nih, bapak-bapak nih lagi nerima sewa. Kemarin Tuh. itu pernah Pak Ji saya mandiin punya saya iniin terus saya minum, tapi yang gatel mata saya Pak Ji. Iya. Iya, jadi bukan alat kelamin saya yang gatel mata saya gitu. Nah, nyewa aja gimana nyewa? Nih depan lagi disewain ya Pak ya. Punya saya sendiri aja lah Pak Ji, nggak usah nyewa. Ya udah, kobok ya selama 9 hari ya. Iya Pak Ji. Terus satu lagi Pak Ji. Bapak saya kan sering sakit sesak napas, batuk Pak Ji. Sedangkan kan dia kan nggak pernah pakai celana dalam tuh, pakainya celana kolor. Ya. Gimana caranya Pak Ji? Tapi dia di Jawa. Kolornya dibalik nanti sembuh. Oh makainya? Iya, makai kolornya dibalik. Nggak dikalungin ke leher? Nggak usah, kalau kolornya dibalik sembuh. Mau dikalungin di leher sekalian buat gantung diri langsung. Iya, soalnya bapak saya kan di Jawa, Pak Ji saya di Bekasi. Jadi biar ntar saya kasih tahu sama adik saya. Ya, celana dalamnya Nggak pakai celana dibalik, dalam. kolor celana dalam kolor Iya, dibalik, pakai celana kolor. atau kolornya dikalungin di leher. Nanti gitu, sembuh. Iya Pak Ji. Oke? Siap. Praktekin. Terima kasih Pak Ji. Ya. Assalamualaikum. Yo. Ya bos. Diri bos, ganteng bos. Cerita nih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Sahlan dari Cengkareng, Jakarta Barat. Sahlan. Muhammad Sahlan. Ya. Alhamdulillah Pak Haji, kita puji syukur kepada Allah SWT. Detik ini, hari ini Allah temukan kita kepada Pak Haji. Jadi saya sudah ngamalkan ilmu Pak Haji ini mulai Desember 2024 sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah putus. Jadi kita amalkan mandi pandan jam 00, terus sholat tobat
68 rakaat, 68 salam. Maghrib sampai Isya yang 18. Yang pagi kita kerjakan 50 salam dari subuh, habis subuh sampai jam 10 pagi. Pertanyaannya apa, Sahlan? Nah, pertanyaannya, jadi saya berpuji syukur pada Allah SWT. Jadi dulu saya itu penyakit saya komplikasi, Pak Haji. Sakitnya apa? Komplikasi. Komplikasi. Iya. Apa aja tuh? Jadi saya gula, ya kan, gula saya itu lagi itu sebelum mengamalkan adik aja ini 610, Pak Haji. Gulanya. Iya. Sekarang gula berapa sekilo? Gulanya alhamdulillah kemarin kita ceknya kemarin itu di rumah sakit udah tinggal 80, alhamdulillah. Jadi normal kita, Pak Haji. Jadi setelah kita ngamalin ilmu adik aja itu alhamdulillah kita banyak yang kita rasakan. Banyak perubahan. Ya, banyak kemajuan. Banyak kemajuan, sehat. Yang jelas sehat gitu, Pak Haji. Ya kan? Ya. Tadinya saya nggak bisa jalan, sekarang udah bisa jalan gitu. Tadinya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Nah, itu alhamdulillah. Sekarang masih ngaceng apa enggak, Sahlan? Alhamdulillah, Pak Haji. Dulu lagi saya belum mengamalkan ilmu adik aja itu melengkur terus, Pak Haji, nggak bisa. Tapi sekarang setiap hari, Pak Haji, ngaceng terus. Oke, dulu nunjuknya ke bawah. Betul. Sekarang nunjuknya langit, mana langit? Betul. Atas, betul, ya. Jadi ilmu adik aja luar biasa itu, Sal. Itu yang kita amalkan, Pak Haji. Jadi kita yang amalkan yaitu, jadi kita mandi jam 00, terus sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita langsung baca Quran sampai pagi. Ya, bertahap tadinya kita dapatnya cuman 5 juz, 4 juz, tapi makin kesini makin banyak, makin enak gitu. Iya. Ya, alhamdulillah bersyukur. Dulu sebelum kita ngamalkan adik aja mau ngatamkan Al-Quran itu sebulan sekali aja nggak bisa, kadang-kadang sulit sekali kalau nggak bulan Ramadan. Tapi sekarang alhamdulillah sebulan bisa berapa kali khatam gitu. Itu kita bersyukur sekali gitu, Pak Haji. Gitu, kita mau syukur aja. Sebenarnya kita kenal adik aja itu tadinya bukan dari saya, istri saya tadinya tuh. Istri saya itu, saya ngapain kamu kok mandi-mandi? Kan saya intip-intip. Kamu ngintip istri mandi atau ngintip apa, Ngintip istri Sahlan? mandi, kan biasanya kan dia nggak mandi malam. Oh, Mandi jadi- malam jam 00 dia mandi bawa pandan. Nah itu Nah, kamu ngintip tuh istri mandi. Iya, saya tanya. Kamu ngintip. Iya. Kenapa kamu nggak video call sama saya, Sahlan? Tadinya saya belum tahu. Saya kan juga pengen tahu, bener gak Saya mandi? tanya, kamu ngapain? Emang mandi yang mau malam? tahu lo doang. Gue juga mau tahu dong. Nggak tahunya, Pak Haji. Nggak tahunya dia itu nggak tahunya lihat itu YouTube itu lah. Terus saya ikut saya baca YouTube. Jangan-jangan ini sesat tuh. Sahlan yang ngintip, gue yang batuk. Akhirnya saya sendiri ikut ngamalin itu, Pak Haji. Ya tadinya istri yang mandi itu, terus setelah saya lihat istri ngamalin, saya ikut-ikutan gitu. Ini istri saya mau ikut sini, saya nggak boleh dulu, ntar kesana aja kalau mau meripat aja nanti kesana. Saya ini mau silaturahim dulu, saya bilang gitu. Iya. Pokoknya bilang sama istri, jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, komen, sama ngeluh. Alhamdulillah, Sahlan Pak. juga begitu. Alhamdulillah Pak Haji, saya yang lihat yang di itu 18 ini kayaknya sih ya udah kebuang gitu dari selama ngamalin hati aja ini gitu. Kalau dulu Sifat 18. Iya, kalau udah nggak ada lagi ya. Iya, kalau dulu kan suka emosi, Pak Haji, saya dulu kan. Sahlan suka emosi. Sekarang enggak, sekarang ya gitu. Sekarang udah enggak. Enggak. Iya, bagus. Jadi saya minum air kobokan itu juga udah 51 hari, Pak Haji. 51 hari. 51 hari itu alhamdulillah udah rasa gatalnya itunya udah pada keluar rumah. Udah keluar. Iya. Jadi kodam-kodam itu udah tahu lah saya gitu. Karena dulu saya suka ngobat-ngobatin orang juga dulunya. Suka ngobatin orang. Iya, dulunya lagi saya masih biar kodam-kodam dulu gitu. Dukun berobat ke dukun. Hari ini malam Jumat. Alhamdulillah Pak Haji, sekarang kayaknya kodamnya udah nggak ada, Pak Haji. Ya. Mana Pak Haji? Lihat Pak Haji, udah bersih belum Pak Haji? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Berarti lanjutkan lagi ya. Lanjut. Lanjut lagi ya. Baru hari ini aja nggak minum tuh. Ya, Iya. lanjutin sampai 9 hari ya. Masih ada Saya udah kelihatan. 55 hari udah. Ya, ditambah lagi Tambah 9 lagi. hari. Insya Masih Allah. ada kok kelihatan. Karena udah mendarah daging kan dulu udah Pasti, lama. Pasti. Nggak apa-apa. Pasti. Sampai bersih. Jadi gini Pak, Bu.
Ciri-ciri kalau di badan kita nggak ada khodamnya, ciri-cirinya satu, dia tidak akan punya hutang. Dah itu aja deh. Orang yang punya hutang pasti di badannya ada khodamnya, pasti. Jadi bapak dan ibu, saya mau coba bapak dan ibu paksain sholat ba'diyah qobliyah wajib. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, itu cicilan motornya Allah yang lunasin, cicilan mobilnya Allah yang lunasin, cicilan rumahnya Allah yang lunasin, cicilan ke rentenirnya Allah yang lunasin. Coba bapak sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, bisa gak? Nggak pernah bolong Pak Haji. Enggak. Ya udah. Sebelum kenal Ardi Haji aja sudah jaga sholat udah. Apa? Sebelum kenalin Ardi Haji aja sudah jaga sholat. Udah jaga sholat. Iya Pak Haji. Boleh. Karena saya biasa yang dakwah di masjid-masjid Pak Haji. Biasa keliling. Ya, biasa dukun kan gitu ya keliling. Ya, Ya. begitu. Keluarin dulu khodamnya ya, masih ada tuh ya. Pasti. Ya. Sip. Ibu apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, saya Eva Pak Haji. Tadinya saya Riyadoh. Emo. Eva. Eva. Ya, tadinya saya Riyadoh di kandang bebek. Sedangkan suami di Empang Pak Haji. Tapi semenjak saya hamil, jadi udah nggak Riyadoh lagi. Yang hamilin siapa? Suami Eva. Pak Haji, ini kan karena ikut Gimana arahan- hamilinnya Eva? Kan ikut arahan Pak Haji, suruh ML 3 kali jadi kebobolan kan. Aduh. Kalau bebek kawin, kamu jangan dulu langsung praktek. Makanya saya mau Nunggu protes. bebek selesai, baru Eva main sama suami. Aduh Pak Haji, ikut arahan Pak Haji nih jadi kebobolan. Iya. Pak Haji, saya izin mau pulang nih karena kan perkiraan mau lahiran Ya. di Oktober. Nah, orang tua juga suruh usaha di kampung. Jadi gimana menurut Pak Haji? Ikutin orang tua, arahan orang tua ikutin, biar dia senang. Jadi nggak apa-apa pulang. Iya dong. Tapi kan kemarin kata Pak Haji, saya masih bisa usaha di bidang yang sama. Bisa. Dan dengan brand yang sama itu. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa, pokoknya bisa. Yang penting yakinnya harus bulat dan baca Quran nggak boleh bolong. Ada lagi? Kemudian satu lagi Pak Haji, kemarin juga kan sempat ada ini Pak Haji kasus di Polda. Nah itu untuk kasusnya gimana Pak Haji? Hilang. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang buntingin boleh nanya yang buntingin. Tadi kan yang buntingin mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nama Dado. Dado. Ya. Saya pernah praktekin ilmu RDAY karena dalam kebalik, cuman pada sobek-sobek Pak Haji. Ya. Iya. Udah gitu mandi jam 00, istri saya ngomel-ngomel. Ya. Mandi malam mulu, bini nggak dikelonin katanya. Itu aja sih Pak Haji. Cuman ajat yang di ATM yang saya rasain masuknya nggak terkira. Saya kaget masuk 1 juta, besok gope. Alhamdulillah bisa buat bayar kontrakan. Dado bisa gak ML sehari 3 kali do? Ah, bininya pulangnya malam Pak Haji. Apa? Pulangnya jam 11 malam. Apa? Jam 11 malam bini pulangnya. Bini pulangnya 11 malam. Iya. Bisa gak ML sehari 3 kali dari teres, ruang tengah, terakhir di dapur? Waduh. Ntar saya tanya dulu deh. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Satu lagi Pak Haji. Ya oke. Itu bini saya kasih nama ayam Bangkok saya RDAY. Ya nggak apa-apa. Ditawar sama tetangga gope nggak saya kasih. Ya boleh. Ah, kesayangan buat kokok. Boleh. Pokoknya Dado ML sehari 3 kali ya dok. Iya. Iya. Saya usahain ya. Ya nanti Dado ML yang di teres video call sama Haji Marco. Sampai di dapur ya. Sama itu Pak Haji apa suara bisikan kadang kayak rayuan setan tuh. Udah bini ajak main lagi. Kadang dia kecapean. Saya kagak tega aja. Biar nggak capek ML-nya di atas kulkas bisa gak dok?
gayanya berdiri. Bini saya gede. Oh, bini lo gede. Ah, sama kayak ondel-ondel. Oh iya iya iya. Iya Pak Haji, gitu aja. Makasih banyak Pak Haji. Sehari 3 kali ya, Dok? Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.